Shalom para pemirsa The Save Ministry. Shalom. Shalom. Bertemu kembali dengan kita para orang awam yang senang mempelajari kitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat. Dan kita akan mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat pada minggu ini dengan judul Bersinar dengan Kemuliaan Allah. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa yang dipimpin oleh Pak Fajar. Silakan Pak. Baik, kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, hadirlah bersama-sama dengan kami supaya kami dapat boleh mengerti dan memahami firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan akan menyertai kami sepanjang acara, diskusi maupun pembelajaran firman Tuhan pada saat ini. Memberkati seluruh pemirsa The Save Ministry. Kiranya kasih karunia Tuhan yang akan mempersatukan kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran kita akan mendengarkan apa saja yang akan kita perbincangkan melalui keterangan yang akan diberikan oleh Pak Tobi. Silakan. Baik, pemirsa The Save Ministry, tibalah kita di pelajaran yang terakhir di dalam triwulan ini yang berjudul Bersinar dengan Kemuliaan Allah. Kita coba perhatikan di ayat hafalan Wahyu 18 ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Jadi ada beberapa kata kunci ini, ada seorang malaikat lain. Jadi kita sebelumnya sudah belajar ada 3 malaikat. Ya, lalu di Wahyu 18 ada malaikat lain yang turun dari sorga. Dan dia dikatakan punya kekuasaan besar dan apa dampak dari kekuasaannya ini? Bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Nanti kita akan pelajari apa makna dari kata menjadi terang oleh kemuliaannya. Pemirsa The Save Ministry, cepat atau lambat memang peristiwa akhir ini akan terungkap satu persatu. Apa yang dinubuatkan akan terungkap, akan terbukti dengan berjalannya sejarah dunia ini. Kita tidak tahu tepatnya kapan dan bagaimana proses berakhirnya di dunia ini. Namun ada banyak tanda yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nubuatan-nubuatan wahyu membantu kita menyingkapkan apa yang akan datang kepada kita. Bahkan Rasul Paulus juga ketika memberikan surat kepada jemaat di Tesalonika, dia mengatakan bahwa kita tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga ketika hari itu tiba-tiba mendatangi seperti pencuri, dikatakan, maka kita semuanya sudah tahu. Oleh karena itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang lain, tetapi tetap berjaga-jaga dan sabar. Jadi nanti ada himbauan kepada kita agar kita tetap berjaga-jaga, jangan tidur, dan kita perlu memahami apa yang terjadi di akhir sejarah dunia ini. Fokus kita minggu ini lebih kepada Wahyu 18. Wahyu 18 itu nanti akan menggambarkan bagaimana sebuah persekutuan, ya, agama, politik, kekuatan ekonomi bersatu yang disebut dengan Babel. Dan Babel zaman dahulu memang sudah membuktikan itu. Sehingga nanti juga di akhir zaman ini ada kekuatan agama, politik, dan ekonomi yang bersatu. Bagaimana mungkin, ya kalau kita belajar di pelajaran-pelajaran sebelumnya, bagaimana satu kekuatan bisa memaksakan kehendaknya, misalnya memaksakan satu hari untuk dikuduskan oleh semua dunia. Wahyu 18 membantu kita mengerti bahwa misi agama tadi itu dijalankan dengan kekuatan politik dan juga dengan kekuatan ekonomi. Oleh karena itu, pemirsa The Save Ministry, fokus kita dalam minggu ini adalah bagaimana kita menjadi bersinar di dalam kemuliaan Allah. Apa itu sinar yang kita bawa atau apa itu sinar yang dimaksud nanti di sini? Panelis nanti akan menjelaskan satu persatu kepada kita apa hubungannya dengan diungkapkannya kebenaran, dengan krisis terakhir, dan bagaimana akhirnya kemuliaan Tuhanlah yang akan berkuasa, yang akan menyinari bumi ini. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Save Ministry. Baik, terima kasih Pak Tobing. Dan kita akan melanjutkan ke pelajaran hari Minggu dengan judul Bersiap untuk Krisis Terakhir. Dan kami minta Pak Adri untuk menjelaskan tentang ini. Silakan. Oke, shalom para pemirsa dimanapun sudah berada. Saya akan coba kombinasikan tentang buku Daniel pasal 2
dan buku 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 6. Daniel pasal 2 saya hanya bacakan satu ayat bahwa di dalam ayat 44 dikatakan sebagai berikut. Tetapi pada zaman raja-raja Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Apa maksudnya? Inilah kerajaan batu. Kerajaan Yesus Kristus akan datang, dan inilah momentum yang paling ditunggu-tunggu oleh umat-umat Tuhan yang memilih option A tadi. Saya sudah katakan tadi, option A adalah Wahyu 14 ayat 12. Option A adalah penurutan kepada Allah. Option A adalah hari Sabat. Itulah sebabnya Rasul Paulus di dalam buku 1 Tesalonika 5 ayat 1-6 dikatakan bahwa orang percaya, ini orang percaya berarti sudah masuk kepada lines atau lini untuk menyembah Allah. Untuk apa? Menjadi anak-anak terang. Artinya, ya, kita sudah menguasai tentang nubuatan Daniel dan buku Wahyu. Tugas kita menurut Rasul Paulus adalah memberitahukan pekabaran yang luar biasa ini kepada banyak orang. Termasuk yang kita katakan tadi binatang, ya, atau sinaga, grupnya sinaga itu. Sehingga kita disebut orang-orang yang berjaga-jaga dan sadar. Artinya, mengapa kita aware? Karena kita punya konsep. 1 Tesalonika 5 dikatakan, tetaplah berdoa. Kalau kita berdoa, berarti doa kita kepada Allah. Kalau kita berdoa, berarti hikmat dan kebijaksanaan itu datangnya dari Allah. Sehingga dikatakan dalam pena inspirasi Testimonies for the Church, jilid 8 halaman 23 dikatakan, kita yang mengetahui kebenaran. Nah, ini sebabnya truth. Kebenaran harus bersiap untuk apa yang akan segera menimpa dunia sebagai kejutan yang luar biasa. Pertanyaan bagi para pemirsa, maukah saudara dan saudari tidak terlibat di dalam kehidupan yang tidak permanen? Nah, inilah pelajaran yang kita sebut dengan bersiap untuk krisis terakhir. Kita sebagai anak-anak terang memberitahukan kebenaran kepada orang lain sehingga tidak ada krisis yang berkepanjangan bagi orang-orang yang tidak menghormati dan mempelajari tentang firman Allah. Khususnya dalam buku Daniel pasal 2 ayat 44. Kerajaan batu yang kekal selama-lamanya. Shalom para pemirsa, ini Pak Simon pelajaran yang sederhana antara 1 Tesalonika 5 dan buku Daniel pasal 2 ayat 44. Terima kasih Pak Simon, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Adri. Dan mungkin pemirsa ada pertanyaan nih Pak. Apakah kita sudah siap untuk menghadapi akhir zaman yang sudah semakin dekat ini? Dan apakah kita akan bisa bangun dari tidur yang selama ini kita mungkin masih tertidur Pak? Jadi tadi saya sudah katakan memang kunci suksesnya adalah tetap berdoa Pak Simon. Itu saja, kata Alkitab, kata Rasul Paulus. Kalau kita berdoa ya berarti penyembahan kita kepada Allah. Nah itulah sebabnya Amsal Sulaiman, Raja Sulaiman selalu minta hikmat dari surga, sehingga ada hikmat tuntunan Tuhan selalu menyertai hamba Tuhan ini. Dan ini juga yang ditangkap oleh Rasul Paulus. Tetap berdoa, karena ini ajaran Yesus. Ya, dalam buku Matius pasal 6 Yesus katakan doa Bapa kami. Artinya memang Yesus pun berdoa kepada Bapa. Apalagi kita yang penuh dengan masalah, problem, obligation, kewajiban dan sebagainya, tuntutan zaman, krisis ekonomi dan sebagainya, tetap berdoa. Itu saja Pak Simon, kunci sukses menurut pengertian firman Tuhan. Shalom para pemirsa dimanapun saudara berada. Terima kasih kepada Pak Adri. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Senin dengan judul Mengetahui Kebenaran. Dan kami minta Pak Fajar untuk menjelaskan mengenai hal ini. Silakan. Iya Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry, kita sudah masuk untuk hari Senin ya. Ada satu poin yang menarik dari mengetahui kebenaran ini ya. Nanti ada beberapa poin, ada 3 poin yang saya catat di sini. Bagaimana kita sebagai umat Tuhan itu dibekali satu firman Tuhan untuk mengetahui akan kebenaran ini. Dan ini sudah dinyatakan juga di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-32. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ini ayat sangat
luar biasa bahwa kita dinyatakan bahwa kita nanti akan mengetahui kebenaran yang sejati. Dan kebenaran ini tentunya akan memberikan satu kebebasan, kemerdekaan bagi kita semuanya. Karena apa? Pada waktu kita mungkin tergelincir oleh karena kita menerima akan penipuan yang dilakukan oleh setan, kita itu akan terikat. Kemudian kita akan terkungkung dengan kebenaran palsu ini. Dan ini sangat berbahaya bagi kita sebagai umat-umat Tuhan. Kemudian di dalam Yohanes 7 ayat yang ke-17, Yohanes 7 ayat 17 dinyatakan, barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Ini Tuhan Yesus yang menyatakan bahwa barang siapa semua umat-umat Tuhan yang melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, itu akan mengetahui ajaran daripada Yesus ini memang berasal dari Allah Bapa kita yang ada di surga, atau itu merupakan satu ajaran palsu. Begitu juga pada waktu kita menerima akan pekabaran kebenaran yang palsu, kita akan tahu bahwa ini memang betul-betul berasal daripada setan atau Lucifer dan sepertiga malaikatnya. Mari kita coba bahas dalam bagaimana kita mengetahui kebenaran. Ada 3 poin ya, ada 3 poin. Yang pertama, ini merupakan seruan terakhir kepada umat Allah supaya kita itu lari dari kesalahan atau Babel yang besar. Yang pertama adalah kita tetap memegang Alkitab, adalah firman Tuhan. Memegang firman Tuhan, yaitu di dalam Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Artinya bahwa kita tetap memegang firman Tuhan, ya, dan kita menuruti firman Allah dan tetap beriman kepada Yesus. Itu poin yang pertama. Yang kedua, kita menerima kebenaran dari firman Tuhan yang dinyatakan. Jadi kita benar-benar menerima kebenaran dari firman Tuhan, bahwa nanti ada tanda binatang maupun meterai Allah, kita menerima daripada meterai Allah. Poin yang ketiga, kita diberikan satu peringatan mengenai tanda binatang itu sendiri. Jadi tanda binatang itu akan dilontarkan kepada seluruh umat manusia pada akhir zaman. Kira-kira apa tanda binatang itu? Ada 2 isu yang menarik, yaitu tentang spiritisme dan sabat palsu. Ini yang paling menarik ya. Spiritisme dan sabat palsu. Spiritisme itu akan berhubungan sekali dengan kekekalan jiwa. Banyak orang-orang yang percaya bahwa jiwa mereka itu pada waktu mereka meninggal, dan harusnya itu mereka dikubur di dalam tanah ataupun dibakar, mereka percaya bahwa jiwa mereka akan tetap ada. Padahal sebetulnya itu jiwa itu atau nyawa itu kembali kepada Tuhan. Nafas hidup itu kembali kepada Tuhan. Tapi mereka percaya bahwa ada satu kekekalan jiwa, mereka tidak mengalami satu kematian. Dan ini selalu dilontarkan oleh setan dan seluruh pengikut-pengikutnya. Kalau kita tidak mengetahui itu, kita akan terjerumus di dalam kesalahan ya, dan kita tahu bahwa yang benar adalah orang yang mati yang tidak tahu apa-apa. Mereka beristirahat dan menunggu akan kedatangan Yesus, apakah mereka nanti akan menerima, dibangkitkan, atau mereka akan dihukum. Kemudian yang kedua adalah tentang kekudusan hari yang lain selain daripada hari Sabat. Ada satu hari perhentian yang mereka dengung-dengungkan. Dan ini akan menjadi satu momen yang luar biasa, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Apakah kita akan turut serta mengambil bagian dalam spiritisme, atau kita juga akan mengikuti sabat palsu atau sabat perhentian yang bertentangan dengan kebenaran. Oleh karena itu, sebagai umat-umat Tuhan, baiklah kita mengetahui kebenaran melalui firman Tuhan, Alkitab yang sudah diberikan kepada kita semuanya. Demikian Pak Simon. Baik, terima kasih Pak Fajar. Saya ada pertanyaan nih Pak. Apakah kita akan menyerah pada binatang itu atau si iblis, ataukah kita akan tetap menuruti firman-Nya? Kalau kita menyerah berarti kita menerima akan pekabaran palsu mereka. Otomatis akan ada satu penghukuman yang akan kita terima. Berbeda sekali apabila kita menuruti firman Tuhan. Pasti akan bertentangan dengan pekabaran mereka, yaitu kebenaran yang palsu. Namun kita sudah memilih akan meterai Tuhan, dan tentunya Tuhan juga yang akan memberikan perlindungan
dan keselamatan dan janji akan kehidupan kekal itu akan menjadi milik kita. Kembali kepada pilihan kita, apakah kita mau menerima akan pekabaran palsu ini, ataukah memang betul-betul kita menerima kebenaran yang sejati yang datangnya daripada Tuhan. Jadi ini menjadi satu tantangan bagi kita semuanya, khususnya bagi seluruh pemirsa The Safe Ministry. Apakah kita mau menerima tanda binatang itu, atau kita menerima meterai, yaitu meterai Allah yang disediakan oleh Tuhan itu sendiri. Demikian Pak Simon. Baik, terima kasih Pak Fajar. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Selasa dengan judul Reformasi Berlanjut. Dan kami minta Pak Tobing untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan reformasi berlanjut ini. Silakan. Baik, pemirsa The Safe Ministry, reformasi berlanjut dalam pengertian di dalam pelajaran ini bahwa memang kita melihat campur tangan Allah terhadap umat-umat Tuhan, terutama terhadap misi kebenaran ini tetap berjalan. Kalau di pelajaran minggu sebelumnya kita melihat bagaimana sekelompok kecil orang-orang Waldensia yang mempertahankan kebenaran walaupun mereka harus menghadapi penyiksaan. Dan terus semangat reformasi itu terus berjalan di setiap zaman, ya, di setiap zaman untuk apa? Untuk menyatakan Kristus adalah sumber keselamatan. Kebenaran yang mungkin selama ini dikaburkan oleh kegelapan, kesalahan dan tradisi, dan bahkan kesalahan dan tradisi ini sudah diterima oleh mayoritas orang, ya, itu akan dikumandangkan ya kepada dunia sebelum kedatangan Tuhan kita. Sama, maka akan genap nanti bahwa sebelum Injil ini diberitakan ke seluruh dunia, belum waktunya atau kesudahannya tidak akan tiba. Maka harus tersebar dulu ini semua. Pekabaran 3 malaikat itu menginspirasi, ya, menginspirasi pergerakan akhir zaman ini untuk apa? Untuk melengkapi bagaimana program-program reformasi, ya, reformasi penginjilan berjalan terus. Dan di dalam Wahyu 18, ya, bayangkan kalau kita gabungkan 3 malaikat yang di Wahyu 14 dan malaikat ditambah dengan malaikat yang di dalam Wahyu 18 ini yang mengatakan bahwa apa? Bumi disinari dengan kemuliaan Tuhan. Artinya kegelapan ya selama ini yang ribuan tahun sempat tersembunyi dan akhirnya diterima oleh begitu banyak orang, mayoritas di muka bumi ini. Kebenaran itu harus diungkapkan, ya. Dan di dalam Wahyu 18 ayat 1 dikatakan ia mempunyai kekuasaan besar, ya. Kekuasaan di sini bukan power yang dalam arti struktural organisasi, ya, misalnya antara raja yang punya kekuatan untuk memerintahkan rakyatnya, bukan itu, tetapi kekuasaan di sini ya sama dengan penggunaan kata ya exousia, ya, yang digunakan di dalam Injil Matius itu ketika Yesus mengutus murid-muridnya. Jadi kekuasaan di sini yang disebut malaikat itu memiliki kekuasaan. Kekuasaan di sini adalah pengaruh yang besar membawa atau membuka kebenaran itu. Jadi nanti ketika malaikat yang keempat itu sudah menjalankan misinya, maka dia punya pengaruh yang besar untuk membuka kebenaran itu. Lalu disitulah nanti, ya, disitulah nanti bumi akan menjadi terang oleh kemuliaan Allah. Nah, nanti kita akan pelajari setelah ini, ya, kemuliaan Allah itu apa, ya, kemuliaan Allah itu apa. Tetapi bagaimana reformasi berlanjut, yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita menjalankan misi untuk membawa pekabaran Injil ke seluruh muka bumi ini. Sehingga hal-hal yang tadinya masih disamarkan, masih dimanipulasi, akan terungkap menjadi terang dan nyata, ya, dan akan menjadi diterima, ya, diterima oleh orang yang mau menerimanya. Dan kalau berita ini sudah tersebar ke seluruh muka bumi, maka disitulah kesudahannya nanti akan tiba. Demikian Pak Simon. Baik, terima kasih Pak Tobing. Tapi saya ada pertanyaan nih. Apakah kita sanggup untuk menyambut tantangan ini agar kita boleh memberitakan Injil menjadi juru kabar Allah, atau kita hanya berpangku tangan saja, Pak? Ya, kalau perhatian kita kepada harta duniawi, maka fokus kita akan lebih kepada bagaimana memenuhi ambisi kita di dunia ini, dan kita mungkin akan gagal atau bahkan kita tidak turut ambil bagian
menjadi juru kabar Allah. Tetapi ketika kita sibuk menyimpan harta kita di sorga, maka perhatian kita adalah bagaimana kita membawa pekabaran ini lebih banyak lagi kepada setiap orang. Pilihan berpangku tangan bukanlah pilihan yang terbaik, karena pilihan berpangku tangan adalah menandakan bahwa kita egois dan mementingkan diri sendiri. Kebenaran yang kita terima hanya kita miliki sendiri, dan itu bukan menjadi kehendak Allah. Tapi kehendak Allah adalah kita membawa pekabaran ini kepada semua orang. Melalui apa? Pertama sekali melalui kehidupan kita masing-masing. Jangan sampai kita punya niatan yang besar menjadi juru kabar Allah sementara kita sendiri lupa untuk memperbaiki diri sendiri. Lupa untuk menyerahkan diri kita kepada Allah, kepada tuntunan Roh Kudus Tuhan. Tapi kita sibuk menjadi juru kabar Allah. Mari kita mulai dari menjadi saksi yang hidup. Karena Yesus juga meminta kita menjadi saksi yang hidup. Ketika kehidupan kita menandakan kesaksian Yesus, maka itulah pekabaran Injil yang paling ampuh, yang bisa mengubahkan, yang mempunyai kekuasaan yang besar, mengubahkan hidup yang jahat menjadi baik. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Save Ministry. Baik, terima kasih Pak Tobing. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Rabu dengan judul Kemuliaan Tuhan Memenuhi Bumi. Dan kami minta Pak Adri untuk menjelaskan yang dimaksud dengan ini. Silakan Pak. Shalom para pemirsa dimanapun kita berada. Jadi kata kemuliaan ini hanya dimiliki oleh Allah. Dalam buku Keluaran 33 ayat 18-19, bagaimana Allah menyatakan kemuliaannya kepada umat-umat Allah, khususnya bangsa Israel, untuk menjadi terang bagi banyak bangsa pada saat itu. Namun kita pindah kepada kutipan yang luar biasa dalam buku Testimonies for the Church jilid 6 halaman 19, dikatakan, pekabaran kebenaran Kristus terdengar dari ujung bumi yang satu ke ujung bumi yang lain. Inilah kemuliaan Allah yang menutup pekerjaan malaikat ketiga. Artinya bahwa dihubungkan kepada kita dan saudara sebagai umat yang sisa, lebih spesifik, kita harus terpesona oleh kasih-Nya. Yang kedua, peduli akan kehormatannya. Ketiga, umatnya di akhir zaman mengungkapkan kemuliaannya. Tadi saya sudah katakan kemuliaan itu artinya terang ya. Karakternya yang penuh kasih dan rela berkorban kepada dunia yang egois dan tidak bertuhan, dan bumi disenari oleh karakter Allah. Itulah sebabnya closing statement-nya dalam buku Wahyu 14 ayat 7, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Inilah pekabaran yang memang harus dilakukan terus-menerus oleh hamba-hamba Tuhan, sahabat-sahabat yang memiliki kemuliaan Tuhan. Sehingga banyak orang dari ujung bumi ke ujung bumi lainnya memperoleh terang yang sama. Itulah kunci sukses dari Yesus dalam buku Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau semua berfokus kepada Yesus Kristus, maka selesailah. Yesus sebagai pemenang dan tidak ada yang terseret oleh kuasa yang kita sebut kuasa kejahatan. Bosnya adalah Lucifer. Ini Pak Simon yang luar biasa tentang topik yang sederhana, kemuliaan Tuhan memenuhi bumi. Shalom para pemirsa. Baik, terima kasih Pak Adri. Tapi saya ada pertanyaan nih Pak. Apa nih yang harus kita lakukan untuk kemuliaan Allah, bukan untuk kemuliaan kita sendiri? Jadi kalau kita belajar dalam buku Wahyu 19 ayat 1, Wahyu 21 ayat 26, dikaitkan dengan Keluaran 33 ayat 19, ya memang ya humble, rendah hati, mau dipakai, mau menjalankan seperti ya saya katakan dalam bahasa Inggris. Here am I, send me Lord, katanya. Inilah aku, utuslah aku. Memang bahasa-bahasa kalau kita kepada Tuhan memang seperti Musa ya, tanggalkanlah kasutmu. Jadi saya juga belajar terus, banyak kekurangan, tetapi pada saat tadi 3:30 kita bangun ya memang harus menyembah Allah dengan kerendahan hati. Itu aja Pak Simon, dan inilah yang membuat banyak orang yang belum ya. Nah ini harus dipelajari berulang-ulang dan hanya mempelajari kepada style Yesus. Karena Yesus bayangkan ya, dikatakan dalam buku Yeremia dan sebagainya, Dewan Musyawarah Allah bukan sembarang ini ya, tapi mau merendahkan hati. Mati di Bukit Golgota, ya di kayu salib untuk dosa saya dan saudara. Terima kasih Pak Simon, pertanyaan yang brilian. Kiranya humble ini akan menjadi kemuliaan bagi kita semua untuk menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kali. Shalom para pemirsa dan Pak Simon yang baik sekali. Baik, terima kasih Pak Adri.
Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita nih ke hari Kamis dengan judul anak domba yang disembelih. Dan kami minta Pak Fajar untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan ini. Silakan. Baik Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry, kita sudah sampai hampir di penghujung pelajaran ini ya, anak domba atau anak domba yang disembelih ya. Begitu banyak simbol-simbol yang diungkapkan oleh Alkitab ya. Banyak simbol dalam buku Wahyu, dan simbol-simbol ini adalah firman Tuhan yang mana itu sudah diilhami oleh Roh Kudus supaya message atau pesan yang disampaikan oleh Yohanes Sang Kekasih itu sampai di dalam hati dan benak kita itu sendiri. Banyak sekali seperti halnya simbol tentang seekor naga yang ada di langit, kemudian malaikat yang terbang di tengah-tengah langit, dan banyak simbol yang lain seperti halnya wanita yang menunggangi binatang merah, ungu, dan seterusnya ya. Kemudian ada binatang yang keluar dari dalam laut. Banyak sekali simbol ini yang mungkin akan membuat kita menjadi bingung. Namun pada intinya adalah sebetulnya bila mana kita mengetahui inti atau jantung di dalam pekabaran ini Pak Simon ya, kita akan memahami ya. Dan inti daripada jantung dari pekabaran ini adalah anak domba. Anak domba yang sudah tersembelih di atas kayu salib. Lain dan tidak bukan itu adalah Yesus sendiri. Bahwa dia adalah anak domba yang memang sudah ditentukan untuk menjadi juru selamat bagi umat manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Dan pekabaran ini, inilah yang memang mesti harus kita dengung-dengungkan. Supaya banyak umat-umat Tuhan jangan sampai tersesat, jangan sampai mereka itu menerima akan tanda binatang itu, melainkan gantinya mereka menerima akan meterai Tuhan. Nah, sekarang, mengapa judul kita itu adalah bersinar dengan kemuliaan Allah? Itu artinya bersinar dengan kemuliaan Allah, bahwa manusia itu sudah diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Namun karena dosa, gambar dan rupa Allah itu semakin luntur, Pak Simon. Dan kemudian kita semakin jauh dengan Tuhan. Nah, pelajaran ini, mengapa kita mesti berpusat kepada anak domba ini, supaya gambar dan rupa Allah itu semakin cerah, semakin kembali kepada diri kita. Dan kita itu akan memancarkan kemuliaan daripada Yesus. Memancarkan akan kemuliaan daripada Tuhan Allah. Menjadi serupa dan gambar daripada Allah atau pencipta itu sendiri. Nah, pelajaran ini sangat bagus sekali bila mana setiap kali aktivitas yang kita lakukan itu selalu berlandaskan kepada Tuhan. Setiap doa maupun nyanyian, pelajaran-pelajaran yang kita sampaikan kepada semua orang itu berpusat kepada anak domba atau Yesus Kristus itu sendiri. Saya terkesan dengan apa yang disampaikan oleh panelis Saudara Andri, bagaimana kita terpesona dengan Yesus Kristus. Ini luar biasa sekali ya. Terpesona dengan kasih-Nya yang begitu dalam. Dia adalah anak domba yang sudah tersembelih di atas kayu salib. Bagaimana kasih-Nya yang pengorbanan dia, kasih-Nya yang luar biasa yang dia berikan kepada manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar. Tapi mungkin ada pertanyaan dari para pemirsa nih. Kan pembicaraan kita maupun doa kita dan nyanyian kita juga harus tertuju kepada Yesus Kristus. Nah, apa nih manfaatnya bagi kita secara pribadi? Iya, pertanyaan yang menggelitik nih ya. Apa sih manfaatnya setiap apa yang kita lakukan dalam doa, dalam nyanyian, itu kita tertuju kepada Yesus. Apa manfaatnya bagi kita? Jangan lupa ya, di dalam Wahyu 7 ayat yang ke-17 Pak Simon. Wahyu 7 ayat 17. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ketika kita melakukan aktivitas berdoa, membaca firman Tuhan, kemudian bernyanyi, itu kita tujukan kepada Yesus Kristus. Kita seakan-akan hati serta pikiran kita itu hanya kepada Yesus saja. Dan kita terhindar dari segala penipuan. Karena apa? Karena Yesus itu adalah sebagai gembala yang hidup, yang menuntun kita semuanya kepada air kehidupan yang disediakan oleh Dia. Manfaat bagi kita adalah
kita akan diberikan, kita akan dituntun oleh Tuhan ke dalam air kehidupan, kehidupan yang kekal, yang tidak akan pernah kita mengalami satu kebinasaan selama-lamanya. Kita akan tinggal dan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Itulah mengapa dalam setiap aktivitas, berdoa, bernyanyi, memberikan pelajaran itu, pusatnya itu hanya kepada Kristus, anak domba Allah yang tersembelih. Karena manfaatnya itu sangat besar sekali bagi kita, kita akan menerima mahkota kehidupan, air kehidupan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semuanya. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry, dimanapun saudara berada. Baik, terima kasih Pak Fajar. Dan kita akan mengakhiri diskusi kita, dan kita akan minta Pak Tobing untuk merangkumkan apa saja yang telah kita pelajari. Silakan. Pemirsa The Safe Ministry, biarlah kita menjadi pemenang di dalam puncak konflik kosmis yang terjadi di muka bumi ini. Dan biarlah karakter Allah ya tersinar atau bersinar melalui kehidupan kita. Dan kita dipenuhi oleh kemuliaan Allah, oleh karena kemuliaan Allah adalah karakternya sendiri. Dan terlebih daripada itu, kita punya tanggung jawab yang besar bagaimana kita membawa pekabaran ini kepada orang yang lebih banyak lagi, sehingga seluruh muka bumi ini akan mendapatkan terang kemuliaan Allah yang sesungguhnya, yang selama ini mungkin ditutup-tutupi. Dan mari kita tidak terlena dengan kenyamanan yang kita miliki di bumi ini. Dan mari kita jangan terkesima, jangan tergoda dengan tanda-tanda mujizat yang terjadi. Oleh karena apa? Setan juga selalu melakukan mukjizat. Apa yang Allah lakukan, setan sering meniru cara itu. Oleh karena itu, supaya kita tidak tertipu, maka jalan satu-satunya adalah mari kita kembali kepada terang kebenaran Allah. Sumbernya yaitu berada di Alkitab. Dan kita minta tuntunan Roh Kudus Tuhan agar menyertai kita. Dan lebih daripada itu, biarlah karakter Allah itu terpancar di dalam kehidupan kita masing-masing. Dengan demikian, itu adalah cara terbaik kita menjadi juru kabar Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Baik, terima kasih kepada para panelis yang sudah membahas pelajaran demi pelajaran hari per hari. Dan biarlah ini boleh menjadi berkat dan boleh menambah pengetahuan kita bagaimana kita menyembah Allah yang Maha Kuasa itu. Dan kita akan menutup pelajaran hari ini dengan doa yang akan ditutup oleh, silakan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, di akhir pelajaran 1 triwulan ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan membukakan banyak kebenaran kepada kami. Kuasailah kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh Engkau ubahkan dan hidup kami memantulkan kemuliaan Allah, yaitu karakter-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menjadi juru kabar Allah. Walaupun kami harus menghadapi kesulitan, bahkan mungkin penganiayaan yang setan akan berikan melalui agen-agennya di muka bumi ini. Tapi kami akan melihat itu sebagai suatu berkat ketika kami hidup bersama dengan Tuhan. Terberkatilah pemirsa The Safe Ministry dan kami para panelis di sini Tuhan, agar kami semuanya sama-sama menjadi juru kabar Allah. Dan semakin banyak orang dimenangkan melalui pekabaran-pekabaran yang kami lakukan, terutama melalui hidup kami masing-masing Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu bersama dengan kami, belas kasihan-Mu mengampunkan kami dari dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi kepada para pemirsa yang telah menyaksikan video kami. Dan jika Anda menyukai video ini, silakan klik like, komen, dan bagikan kepada orang lain agar boleh menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih. Shalom. 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 Tuhan memberkati.